Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Agus Surahmat Pomerojo dalam Agus Surahmat Voice. Senang sekali siang hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya di hari Senin. Masih berkaitan dengan pilkada. Kali ini saya akan menyoroti berbagai hal berkaitan dengan pilkada di seluruh Indonesia. Dan ada berita yang saya sepakat dengan Hendy Satrio ya, yang mengatakan bahwa saat ini terjadi demokrasi strategi ya. Nah, salah satu yang nampak dari berita triberita.com ya. Triberita.com itu di 10 partai politik deklarasi dukung Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilgub Banten 2024 ya. Ini terjadi dilaksanakan kemarin ya. Kemarin hari Minggu ya, hari Minggu. Kita baca dulu, nanti kita bahas. Kita analisa ya. Tangerang, Banten, triberita.com. Pada Pilgub Banten 2024 ini pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusuma resmi mendapatkan dukungan 10 partai politik. Pernyataan dukungan berlangsung di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada hari Minggu 4 Agustus 2024 ya. Jadi kemarin ya, beritanya itu kemarin ya. Nah, kita tahu Andra Soni itu diusung oleh Partai Gerindra, yang kita tahu tentu dan juga Dimyati Natakusuma itu dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, ternyata ini didukung oleh 10 partai politik. Turut hadir seluruh bakal calon bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota atau wakil wali kota seprovinsi Banten yang diusung oleh Partai Gerindra. Selain itu, deklarasi ini juga dihadiri langsung Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan pimpinan 10 partai politik yang tergabung ke dalam koalisi Banten Maju. Ya, jadi ini tidak lagi Koalisi Indonesia Maju, tetapi Kim Plus ya, Kim Plus ya. Artinya Kim plus perubahan. Siapa saja mereka? Ya, jadi dalam sambutannya Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani kepada seluruh kader Partai Gerindra di Provinsi Banten menyatakan untuk memenangkan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilgub Banten 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, 10 partai ini kesempatan sambutan juga diberikan kepada seluruh partai pengusung partai koalisi Banten Maju. Apa saja itu? PKS diwakili oleh Pak Gembong, R. Sumedi dari PAN, Gembong R. Sumedi, maaf. PAN diwakili oleh Pak Yandri Susanto, PSI diwakili oleh Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Nasdem oleh ketuanya sekaligus mantan Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, Demokrat oleh Sekretaris Eko Susilo, kemudian P3, Garuda, Prima, juga hadir mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. Ya, jadi ada 10 partai politik yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau tidak salah di situ juga ada Partai Persatuan Pembangunan. Nah, pertanyaan berikutnya tentu ini akan mempengaruhi juga secara kontestasi juga di daerah-daerah di mana kita tahu Banten bukan hanya Banten itu sendiri, karena ini secara serentak nanti pada tanggal 27 November 2024 akan dilakukan perhelatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seprovinsi Banten.
dan se-Indonesia bahkan kan gitu ya. Nah, tentu di situ ada Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang. Iya, ada 8 kabupaten kota. Nah, tentu koalisi Banten Maju ini sedikit banyak juga akan beririsan dengan irisan-irisan koalisi yang ada di bawahnya. Ya, ada yang menarik di sini karena memang kita tahu Airin pada akhirnya yang semula didukung oleh Partai Golongan Karya yang hari ini memang juga sedang mencari teman koalisi. Tinggal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Dan memang kalau digabungkan dengan itu memenuhi syarat, ya. Ya kita tidak tahu, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Tetapi yang jelas kemarin kita melihat dalam beberapa pernyataannya Rano Karno pun yang direncanakan diusung oleh PDI Perjuangan juga menyatakan memberikan isyarat untuk tidak maju di Provinsi Banten. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian ini akan berpengaruh terhadap irisan-irisan yang ada di bawah? Nah, ini menarik. Salah satu yang saya katakan bahwa ini adalah politik demokrasi strategi. Salah satu contoh adalah Cilegon, di mana ketika kita melihat salah satunya dalam kontestasi hari ini di kota Cilegon, sampai hari ini itu ada 3 pasang calon karena memang belum mendaftar ya. Dan mendaftar pun juga nanti apakah juga kemudian akan berlanjut ya, kita belum tahu. Yang jelas di Cilegon contohnya nanti kita juga akan bahas ya, di kota, di provinsi ya, analisanya seperti apa, tarikannya seperti apa. Tetapi menarik yang di Cilegon itu, yang pertama dari petahana yaitu dari Heldi Agustian itu berpasangan dengan Alawi, ya Alawi Mahmud yang diusung oleh Partai Gerindra, kemudian Partai Amanat Nasional, PKB, ya PKB, di situ juga ada PSI dan kemudian juga ada PBB. Sempat kemarin memang ada pendekatan terhadap Partai Persatuan Pembangunan, tetapi kemudian di belakang saat ini sedang berjalan itu kemudian coba dalam rumor belakangan itu dirumorkan itu berpasangan dengan calon yang didukung oleh Partai Golongan Karya ya, yaitu Robin Sar dengan anaknya Ketua Umum P3 Bapak Mardiono. Ya, tapi kita tidak tahu karena ternyata dari beberapa pernyataan ketua di PC, kalau saya di PC yaitu Syahruji menyatakan bahwa mengusung ya Fajar anaknya Mardiono untuk wali kota. Ya, untuk wali kota. Ya kita lihat seperti apa nantinya, akan seperti apa. Ya, apakah akan pada akhirnya dengan Robin Sar atau kemudian seperti apa, karena memang belum ada secara tegas, belum ada didaftarkan, kita belum tahu. Politik dinamis, politik bisa serba mungkin, ya politik serba mungkin, politik dinamis. Nah, ada satu lagi calon pasangan yaitu pasangan Isra Mi'raj ya, dan juga Qurratul Uyun ya, di mana Isra Mi'raj itu dari Partai Nasdem, kemudian Qurratul Uyun ini dari PKS ya. Kita tidak tahu juga kontestasi di belakang ke depannya seperti apa, ya kita akan lihat. Tetapi nampaknya ini terjadi satu situasi yang sangat tarik menarik ya, khususnya kita lihat dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang semula Partai Persatuan Pembangunan itu sempat bersama-sama dengan Isra Mi'raj. Yang kita tahu antara Pak Syahruji maupun juga Isra Mi'raj dulunya adalah dari Partai Golkar. Ya, Partai Golkar kemudian keluar ya, ataupun juga ya Pak Isra Mi'raj pun juga seperti itu sama. Dan secara kebetulan saya juga dulu mantan dari Golkar juga.
Nah, tapi ini menjadi menarik ya. Ini menjadi menarik ketika kemudian kontestasi ini betul-betul menjadi seru. Nah, tentu ini menjadi diinternalisasi P3 kalau saya melihat. Ya tentu ada tarik menarik ya, tarik menarik antara kepentingan P3 itu sendiri untuk mencalonkan baik dari kalangan dari grassroots maupun juga dari pusat. Ya, kita tidak tahu seperti apa ending akhirnya nanti ya. Apakah anaknya Mardiono ini, karena saya melihat di berbagai poster baliho yang ada yang bersama dengan Robinsar, tetapi ada yang sendiri. Yang sendiri calon wali kota di situ, tetapi di baliho yang satunya berdua dengan Robinsar. Ya. Tetapi tadi coba saya komunikasi dengan Pak Haji Sahrudji. Nah, itulah sikap kami, katakan sikap kami bahwa kita ingin mendorong Fajar itu untuk menjadi calon wali kota Cilegon. Kita lihat hari-hari ke depan dan kita akan pantangi terus dan kita akan bahas terus isu-isu yang menarik ini. Kita akan kuliti ya, kita akan bongkar seperti apa ya, termasuk juga hal-hal apakah di sana ada potensi pelanggaran, apakah di sana kita ingin menjalankan politik secara benar atau tidak. Apakah kemudian ada money politik dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti. Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.